selamat malam semuanya. Kembali lagi Cita Putra. Kali ini gue ditemani dengan Bung Ali nih. Gila, dia teman gue dari Apen dan gue baru ketemu. Sehat lo, Di? Sehat nih, alhamdulillah. Nah, kali ini di Cita Putra gue mau membahas mengenai life principle. Jadi, prinsip ini adalah prinsip kehidupan ya, gue mau cerita. Pertama adalah, yang kalian harus lakukan adalah embrace reality and deal with it. Ketika kalian mengalami cobaan, kehidupan kalian tuh harus, jadi gini, ketika kalian mencoba cobaan hidup, kalian tuh harus terimanya gitu loh. Rasa sakit itu memang harus diterima sehingga kalian bisa tetap maju nanti ke depan. Jadi dengan cara kalian menerima cobaan ini, kalian tuh belajar mengenai kehidupan. Gimana Bung Aldi, ada tambahan Bung? Baik, Masalah ini? kalau sedikit gue tambahin, Yoi bro. yang namanya kehidupan itu tidak akan berjalan dengan mulus. Kehidupan itu akan bergelombang. Cuman, apakah kita bisa mampu berjalan di atas gelombang itu? Kita buat imajinasi, anggap aja ada seekor bebek bersama rekan-rekannya dan anak-anaknya itu berenang di dalam air yang mengapung, bahkan berombak-ombak. Yep. Dia tetap santai. Disitulah kita harus menghadapinya, Mi. Iya betul. Itulah. Jadi semua ini tuh intinya itu dalam kehidupan tuh cobaan pasti datang. Yang namanya cobaan itu kita harus hadapinnya gitu. Jadi bagaimana cara kita hadapin itu sebenarnya yang dilihat. Dan makin lama kita ditempa, misalnya ada cobaan hidup yang datang, itu otomatis kita akan menjadi orang lebih bijak ya, menjadi lebih dewasa ya. Betul. Yang kedua adalah be radical open minded and radical transparent. Jadi lo harus mempunyai keterbukaan terhadap sesuatu yang baru nih. Pertama kenapa? Karena ilmu itu selalu berkembang. Jangan pernah menjadi orang yang terlalu ideal kalau menurut gua. Jadi karena gini loh, lo bisa menambah musuh dengan lo menjadi ideal. Jadi maksud gua gini, ketika lo ada keterbukaan, otomatis lo akan belajar banyak gitu loh. Semakin lo belajar banyak, nilai yang lo punya di dalam hidup. Jadi gini, lo makin dicari ketika lo tahu banyak gitu loh. Lo mempunyai value sendiri. Nah kalau menurut Bung Ali gimana nih? Ya, jadi begini, kalau menurut gua sih ya, kita nih dalam kehidupan ada istilah never stop learning. Ilmu itu kan luas. Kita kan ilmu bisa dapat dari mana aja. Cuman yang harus kita hadapin itu adalah memang ke depan itu pasti akan selalu banyak tantangan. Betul. Pasti akan selalu banyak rintangan yang harus kita hadapin. Yep. Nah, pertanyaannya adalah kita nih harus terus istilahnya melakukan banyak aktivitas. Betul. Aktivitas itu yang harus kita lakukan adalah harus berjalan secara positif. Lakukanlah itu dengan ikhlas. Terima apapun itu resikonya. Baik itu kita mau mendapat untung atau rugi, itu mungkin urusan belakangan. Yeah. Yang harus kita lakukan itu ya berjalan, kita lakukan kegiatan, just do it. Seperti slogan Nike, kalau menurut gua sih. Iya, lakuin dulu aja, lo nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan masalahnya. Intinya ya lakukan dulu aja, cuman melakukannya itu juga harus dengan pikiran dan logika juga yang bagus gitu loh, yang sehat. Jadi jangan asal seenak perutnya sendiri. Yep. Lu harus ngelakuin juga itu dengan ikhlas dan kalau bisa harus bijak. Kalau menurut gua, jangan sampai nanti yang lu lakuin nih memang oke lah, anggap aja ini tidak ada tantangan, tetapi coba sesuatu itu kita pelajari lagi, renungin lagi terus, kita gerak. Sama aja kalau istilahnya kita cuma stay di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ya sama aja itu artinya kita udah menyerah gitu loh. Iya betul. Kita istilahnya kalau bisa keluar dari comfort zone tersebut. Iya gitu betul. loh. Karena makin kita keluar dari comfort zone itu, kita semakin upgrade diri kita sebenarnya secara kita sadari ini ditempa kan kita tuh. Betul. Kalau kita diem aja nggak melakukan apa-apa, ya sudah gitu loh. Oke deh. Lanjut yang ketiga. Ini yang paling sering terjadi nih buat di teman-teman, mungkin banyak yang kejadian nih. Di sini dibilang bahwa lebih baik kalau dalam membuat keputusan itu lo jangan terlalu, ketika lo membuat keputusan dalam aspek bisnis maupun percintaan, jangan terlalu menggunakan emosional. Lebih baik lo analisis dulu nih. Nih ibaratnya gimana, kalau Bung Adi gimana nih? Ya, betul. Ini kalau bicara soal percintaan itu memang sangat klimaks ya di suatu kehidupan. Jadi percintaan tuh sebenarnya yang apa sih yang harus kita persiapkan? Kita sudah berumah tangga, apa yang ingin disiapkan? Kalau jujur sih, gue pribadi yang nomor satu itu masalah pasti keuangan. Keuangan itu prioritas utama. Betul banget. Harusnya dibahas di awal ya. Itu dan harusnya transparan ya. Iya. Betul banget. Agree banget. Yang paling utama, kita udah punya rumah sendiri belum? Tabungan sudah cukup? Masih maukah kita bergantung kepada orang tua maupun mertua kita?
Siapkah kita untuk membesarkan anak kita, Yup. mendidiknya? Karena sekali lagi orang tua kita udah sukses membesarkan kita sampai kita dewasa ini. Sekarang terbalik, kita apakah sanggup untuk membesarkan anak tersebut begitu? Oke, sekarang ke soal dalam masalah bisnis ya. Nah, kalau soal bisnis ini di samping urusan rumah tangga, bisnis ini juga harus kita jalanin. Cuman pertanyaannya, dijalaninnya itu secara apa? Jangan jalankan bisnis itu hanya seenaknya sendiri. Kadang kita main-main di sekarang ini, di tengah maraknya banyak penipuan, kita ditipu oleh rekan sendiri, ditipu oleh bosnya sendiri, begitu kan? Banyaklah berbagai macam dilema yang kita hadapin. Jadi sekali lagi sih, kembali mungkin ke persoalan yang sebelumnya, hadapilah itu dengan bijak gitu. Kalau bisa kita memang hidup, cuman kalau bisa jangan di status yang normal, jangan terlalu berlebihan. Terutama ya istilahnya ya jangan munafik lah ya. Keuangan itu udah pasti nomor 1. Keuangan habis, jatuh miskin, selesai. Gitu. Yang kayak zaman sekarang kan gini kasus yang zaman sekarang kan yang gue perhatiin kan orang-orang tuh pada nggak siap ya ketika ada wabah seperti ini. Mereka mungkin nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, itu kan menjadi salah satu kendala ya. Iya betul seperti banget. itu. Jadi dana darurat itu penting buat kalian deh. Jangan pernah lupa deh, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Kayak saat ini ada yang jual aset, ya kan? Banyak yang jual aset buat survive doang. Jadi macam-macam yang terjadi gitu loh. Akibat dari ketidakpekaan mengurus finansial gitu. Jadi ini penting banget, ngurus keuangan tuh penting. Kalau bisa kalian data deh, kalau bisa budgeting ya kan nih. Budgeting and controlling every month ya kan, setiap bulan gitu. Nah, apalagi nih yang mau dibahas nih, kita ngobrol-ngobrol aja deh terakhir. Terakhir sih mungkin untuk lebih jelas lagi ya, karena ini mungkin suatu pertemuan yang luar biasa banget gitu kan. Terima kasih kepada Bung Fahmi yang sudah mengajak gue, teman SMA gue. Kita jangan sampai hubungan silaturahmi kita putus sampai di sini. Kita tahu kenangan-kenangan masa lalu itu kenangan indah. Cuman hidup tidak bisa kita rekam lagi ke belakang. Keep moving aja. Kita harus keep moving. Keep moving aja benar. Semakin bertambah usia, kita harus terus tetap maju ke depan. Kalau bisa up to date ya. Beberapa tantangan akan terus kita hadapi ke depan, begitu kan. Yang pasti semakin bertambahnya usia, kemudian tantangan semakin banyak ke depan. Sebenarnya yang harus kita lakukan sih ya hanya berdoa dan usaha lah. Hanya istilahnya ya selalu niatkan kepada pekerjaan ataupun usaha yang kita miliki itu seperti apa. Jangan hanya sekedar diam, akhirnya gampang menyerah dan tidak melakukan apapun di tengah pandemik saat ini. Iya. Harusnya ini kita menjadi lebih kreatif ya. Ada sesuatu yang mungkin yang kita belum develop tentang diri kita yang mungkin kita bisa bangun. Mungkin lo dulu jago nyanyi kan, nggak ada yang tahu kan, tapi tahu lo jago nyanyi nih gitu loh, nggak ada yang tahu juga gitu loh. Ada yang bisa di-develop nih diri lo, explore lagi lebih jauh. Betul. Iya kak. Betul aja sih ya. Jadi kayak sekarang pekerjaan yang gue jalanin tuh memang yang dari awal dari SMA SMP yang mau dicita-citakan tuh bukan ini, tetapi ya karena mungkin udah ditakdirkan pekerjaannya seperti ini, ya sudah jalanin aja gitu. Iya. Memang rezeki itu luas gitu. Kita nggak, kan istilahnya Tuhan sudah mengatur rezeki. Cuma tinggal kitanya saja yang jalanin. Ya. Iya. Bukan terus berarti kita ya diam di rumah, Tuhan sudah kasih turun uang dari langit terus kita udah terima gitu aja. Enggak. Kita tetap istilahnya ada usaha itu yang harus kita jalanin ya dengan ikhlas sih begitu. Dan menghadapi di situasi saat ini COVID itu pasti banyak orang menyerah gitu loh. Iya. Jadi buat teman-teman yang biar agar tetap semangat juga nih yang mendengarkan podcast ini. Mungkin dari podcast ini bisa membantu banyak deh teman-temannya deh yang masih mengalami hal yang sama. Udah, paling sekian gitu aja dari gua dan dari Bung Ali juga. Semoga dari omongan kita bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Jangan lupa channel YouTube kita di-subscribe ya, yaitu Cerita Putra. Agar kita memberikan sesuatu yang bermanfaat terus nih untuk teman-teman. Oke, sampai di sini ya. Bye.